Tradisi di dunia ini memang banyak yang sungguh tak manuk akal, apalagi jika berbicara tentang intlik-intlik apem. Siapa sangka tradisi intlik-intlik apem di dunia ini banyak yang masih belum diketahui oleh khalayak ramai. Salah satunya adalah yang terdapat di Malawi. Ada sebuah tradisi, di mana ketika seorang apem yang pertama kali memasuki datang bulan, orang tuanya akan menyewa lontong untuk mengintlik segel apemnya. Lontong yang disewa itu disebut hyena. Biasanya dia akan dibayar para orang tua dengan biaya $4 Amerika atau setara dengan Rp59.000 hingga $7 Amerika atau setara dengan Rp104.000 untuk sekali mengintlik apem bersegel. Tradisi ini dilakukan karena dipercaya dapat membersihkan apem bersegel keturunan mereka, setelah mendapat datang bulan untuk pertama kalinya. Biasanya tradisi ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Para orang tua akan mengikuti putri mereka dengan berkata, bahwa jika tidak melakukan intlik-intlik apem, mereka akan terkena infeksi perapeman. Tidak sampai di situ, kegiatan intlik-intlik apem tanpa pengaman juga merupakan bagian dari tradisi yang harus diikuti dan dipatuhi oleh para lontong yang dibayar. Para apem yang baru matang, tidak mengenal lontong berbayar yang akan melakukan penyintlikan apemnya. Nantinya, para lontong berbayar akan datang ke ruangan apem tersebut di malam hari untuk melakukan intlik-intlik apem, seperti yang diminta oleh orang tuanya. Menurut para tetua adat di daerah ini, tradisi tersebut tidak berbihyi, karena dilakukan demi membersihkan diri para apem baru matang yang telah merasakan kematangan untuk yang pertama kali. Namun, pada tahun 2016, ada para apem-apem yang sudah beranjak matang menuntut seorang lontong berbayar. Pasalnya, pria tersebut menderita sakit perlontongan, namun tidak memberitahu kepada 104 apem baru matang yang ia intlik-intlik dalam sebulan. Akhirnya, lontong berbayar tersebut dinyatakan bersilih dan dipenjiri. Kehidupan sehari-hari masyarakat di sini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan. Struktur keluarga di sini umumnya sangat erat dan bersifat kolektif. Keluarga besar sering tinggal dalam satu kawasan atau desa. Sistem kekerabatan yang kuat dan solidaritas keluarga adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Peran jenis di sini masih tradisional, lontong sering dianggap sebagai kepala keluarga dan penyedia utama, sementara apem biasanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan keturunan. Namun, ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan jenis, terutama dalam pendidikan dan kesempatan kerja. Sebagian besar penduduk di sini bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Mereka menanam tanaman seperti jagung, ubi jalar, dan kedelai. Pertanian subsisten ini sangat bergantung pada musim hujan dan seringkali terpengaruh oleh cuaca ekstrim. Selain pertanian, perdagangan kecil dan kerajinan tangan juga merupakan sumber pendapatan penting. Pasar lokal seringkali menjadi pusat aktivitas ekonomi di komunitas. Akses ke pendidikan di sini masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Meskipun pemerintah berupaya untuk meningkatkan angka melek huruf dan jumlah sekolah, masih ada tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan aksesibilitas. Kesehatan di sini juga merupakan tantangan besar. Penyakit menilir seperti malaria dan perlontongan adalah masalah kesehatan utama. Fasilitas kesehatan mungkin kurang memadai di beberapa daerah, meskipun ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memperbaiki layanan kesehatan. Bahasa Chichewa adalah bahasa resmi dan bahasa yang paling banyak digunakan di sini, meskipun ada banyak bahasa lokal lainnya. Masyarakat di sini sangat menghargai tradisi dan budaya mereka. Upacara adat, seperti upacara, pernikahan, dan festival lokal, adalah bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Musik dan tarian tradisional memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Alat musik tradisional seperti drum, marimba, dan nyanga sering digunakan dalam acara-acara budaya. Diet sehari-hari di sini biasanya berbasis jagung, yang digunakan untuk membuat enzima, makanan pokok yang mirip dengan bubur jagung. Enzima sering disajikan dengan sayuran, daging, atau ikan. Minuman lokal termasuk cibuku, bir tradisional yang dibuat dari jagung atau sorghum, dan berbagai minuman herbal. Di daerah pedesaan, rumah biasanya terbuat dari bahan lokal seperti tanah liat dan jerami. Sementara di kota-kota, rumah-rumah lebih beragam dengan beberapa menggunakan bahan modern. Infrastruktur di sini, seperti jalan dan sistem transportasi, seringkali kurang berkembang, terutama di daerah pedesaan. Perbaikan terus dilakukan, tetapi akses ke layanan dan fasilitas masih menjadi tantangan.
Kehidupan sehari-hari di sini merupakan kombinasi dari adat tradisional dan tantangan modern, dengan masyarakat yang beradaptasi untuk menghadapi berbagai kondisi dan memelihara warisan budaya mereka. Kemistisan atau praktik-praktik spiritual di Malawi mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya masyarakatnya. Berbagai elemen keagamaan dan spiritual terjalin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malawi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kemistisan di Malawi. Banyak orang Malawi percaya pada keberadaan dewa dan roh leluhur. Roh-roh ini diyakini mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan sering dianggap sebagai pelindung atau pengawas. Ritual dan upacara dilakukan untuk menghormati dan meminta bimbingan dari roh leluhur. Penyembuh tradisional atau dukun memiliki peran penting dalam masyarakat Malawi. Mereka menggunakan ramuan obat, jampi-jampi, dan ritual untuk mengobati penyakit fisik dan masalah spiritual. Mereka sering dipandang sebagai mediator antara dunia manusia dan dunia roh. Berbagai ritual dilakukan untuk mengatasi masalah kehidupan seperti penyakit, kematian, atau masalah pribadi. Upacara ini dapat melibatkan persembahan kepada roh, tarian, dan nyanyian. Kristen, khususnya denominasi Protestan seperti Metodis, Anglikan, dan Baptis, memiliki pengaruh besar di Malawi. Banyak orang Malawi menggabungkan kepercayaan Kristen dengan praktik tradisional mereka, menciptakan bentuk-bentuk keagamaan yang unik. Gereja sering menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual. Meskipun banyak yang mengikuti ajaran Kristen secara tradisional, ada juga praktik yang menggabungkan elemen-elemen dari kepercayaan tradisional. Komunitas Muslim di Malawi juga berkontribusi pada keragaman spiritual negara ini. Meskipun minoritas dibandingkan dengan Kristen, Islam memiliki kehadiran yang signifikan, terutama di beberapa daerah pesisir dan kota-kota besar. Muslim di sini menjalankan praktik ibadah seperti salat dan puasa, serta merayakan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan semakin banyaknya pengaruh global, beberapa orang Malawi mengadopsi praktik spiritual modern atau baru. Ini termasuk kebangkitan minat pada spiritualitas New Age, serta penerimaan terhadap praktik-praktik barat seperti yoga dan meditasi. Banyak orang Malawi yang menggabungkan kepercayaan tradisional mereka dengan agama-agama besar seperti Kristen dan Islam. Ini sering terlihat dalam bentuk kepercayaan sinkretis, di mana unsur-unsur dari berbagai sistem kepercayaan digabungkan. Praktik penyembuhan tradisional terkadang mendapat kritik dari pihak medis dan pemerintah, terutama ketika dikaitkan dengan pengobatan yang tidak ilmiah atau berbahaya. Namun, banyak masyarakat tetap percaya dan bergantung pada penyembuh tradisional. Terkadang, ada ketegangan antara praktik keagamaan formal dan kepercayaan tradisional. Misalnya, gereja-gereja Kristen mungkin menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan atau menolak praktik-praktik adat tertentu. Kemistisan di Malawi merupakan refleksi dari keberagaman budaya dan kepercayaan masyarakatnya, dengan adanya interaksi kompleks antara praktik tradisional, agama besar, dan pengaruh modern. Hal ini membentuk cara pandang dan kehidupan sehari-hari masyarakat Malawi secara signifikan.